Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar saya bisa dilihat ya. Jelas Ustadz, Masya Allah, jelas sekali Hmm. auranya. Biasanya kalau di rumah saya sekali live, satu pakai tab, satu pakai HP. Jadi sekarang hanya bawa HP, jadi satu gadget saja. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Saya mengingatkan diri saya dan kepada seluruh sahabat-sahabat di rumah untuk senantiasa mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada malam hari ini kalau kami di Madinah masih siang, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang penuh dengan keberkahan, yaitu majlis ilmu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Yang pada kesimpulannya, belajar ilmu agama adalah cara paling cepat, cara paling instan seseorang bisa sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dengan mempelajari ilmu agama, seseorang bisa mengetahui mana yang halal sehingga dilakukan, dan mana yang haram supaya dihindari. Seseorang mengetahui mana yang wajib sehingga tidak akan ditinggalkan, dan mana yang sunnah sehingga boleh atau dianjurkan untuk dilakukan dan boleh ditinggalkan. Akan tetapi orang yang tidak memiliki dasar ilmu agama, mereka tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah. Sehingga tidak mungkin seseorang yang nol pengetahuannya tentang agama bisa sampai kepada derajat takwa. Sebab definisi daripada ketakwaan adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, yang artinya menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Bagaimana mungkin seseorang tahu mana perintah, tahu mana larangan, kalau dia tidak belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama ini tidak dibatasi oleh apa istilahnya, di mana kita berada atau berapa umur kita. Apalagi di zaman modern seperti ini, melalui media apapun kita bisa belajar ilmu agama. Bahkan barangkali ibu-ibu yang sambil masak di rumah pun bisa sambil mendengarkan ilmu agama, atau mungkin bapak-bapak sambil nyetir kendaraan pun bisa mendengarkan ilmu agama. Maka tidak ada alasan seseorang kemudian sibuk ataupun lainnya dan menghalangi dirinya untuk belajar ilmu agama. Jamaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam atau siang hari ini kita akan masuk kepada bab al-hadonah. Al-hadonah yang dimaksud di sini adalah hak asuh ketika terjadi perceraian antara suami dan istri dan keduanya memiliki anak yang belum mumayyiz, anak yang belum balik, belum tamyiz. Maka siapa yang paling berhak untuk merawat, untuk mengasuh anak tersebut? Inilah bab yang akan kita bahas pada malam hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-hadanah. Al-hadanah adalah hak mengasuh anak atau merawat anak. Al-hadanatu hiya kafalatu tifli wa tarbiyatuhu. Hadanah adalah mengasuh dan juga menumbuh kembangkan seorang anak yang masih balita ataupun masih bayi dengan perkara-perkara yang mengandung maslahat bagi anak tersebut seperti menghidangkan makanan, minuman, kemudian mencuci bajunya, memandikannya, merawat anak tersebut ketika sakit, dan lain sebagainya. Karena seorang bayi, seorang balita, tidak mungkin dia bisa mengurus dirinya sendiri. Dia butuh terhadap seseorang yang mengasuhnya. Tetapi keduanya bercerai, bapak dan ibunya bercerai. Maka siapa yang berhak untuk apa itu namanya mengasuh anak tersebut? Nah, pada akhirnya di sini akan dijelaskan bahwa yang berhak adalah ibu. Jadi yang berhak untuk mengasuh anak tersebut adalah seorang ibu. Nah, mengasuh ini berbeda dengan menanggung biaya. Mengasuh yang dimaksud di sini adalah upaya yang dilakukan oleh seorang ibu untuk kemaslahatan anak, menyajikan makanan, menyajikan minuman, memandikan, mencuci bajunya, merawat jika sakit, itu yang dimaksud. Nah, adapun biaya yang harus dikeluarkan, atau kalau kita sebut dalam bahasa fikih namanya nafaqatut tifli, biaya untuk anak, maka itu tetap ditanggung oleh sang ayahnya, ya, ditanggung oleh ayah. Maka ketika suami dan istri bercerai, tidak lantas kemudian ayah ini lepas tanggung jawab atas nafkah seorang anak bayi ataupun balita. Tidak. Jadi antara hak asuh dengan pembiayaan anak itu dua hal yang berbeda. Kalau hak asuh itu jatuh kepada tangan ibu, adapun masalah pembiayaan itu diwajibkan atas seorang ayah. Berapa kadarnya Ustadz? Tergantung. Kemarin kita sudah menjabarkan bahwa orang itu ada tiga tingkatan. Ada yang sari, sari yaitu kaya. Ada yang mutawasid yaitu tengah-tengah. Ada yang fakir yaitu miskin. Fakir miskin. Maka ayahnya ini tergolong yang mana? Kalau dia golongannya sari, orang kaya, maka tentu nafkah yang diberikan kepada anak lebih banyak daripada golongan orang yang apa itu namanya tengah-tengah ataupun miskin. Nah, walaha syurut. Hadona ini memiliki beberapa syarat para jamaah. Yang pertama, al-hurriyatu yaitu merdeka. Maka seorang budak, ya, seorang budak ini tidak boleh atau tidak punya hak untuk mengasuh seorang bayi. Ya, kenapa? Meskipun tuannya itu mengizinkan bagi budak tersebut. Ya, contoh ya, eh, sekarang perbudakan jarang sekali atau mungkin bisa dikatakan tidak ada, wallahu alam. Tapi namanya fikih ini kita membahas semua kemungkinan. Contoh misalnya menikah, Zaid seorang merdeka, menikah dengan perempuan namanya Zainab. Zainab ini budak. Budak itu kan di bawah kekuasaan orang lain. Nah, ketika terjadi perceraian dan Zaid serta Zainab ini memiliki anak bayi, maka Zainab tidak punya hak asuh atas bayi tersebut. Meskipun tuannya Zainab itu mengizinkan. Ya, kenapa alasan begitu? Sebab seorang budak itu kemanfaatan dirinya, kemanfaatan tubuhnya
kemanfaatan apapun yang ada di dalam budak perempuan itu adalah miliknya seorang tuan atau sayyid. Sehingga namanya budak itu akan disibukkan untuk melayani tuannya. Maka kalau budak ini kemudian dia mengasuh bayi, maka manfaat yang harusnya didapatkan oleh tuan itu akan berkurang. Kenapa? Karena budak tersebut disibukkan untuk merawat bayi. Yang kedua, al-aqlu, artinya memiliki akal. Memiliki akal sehat, bukan orang yang gila, baik gilanya itu atbaq. Atbaq dalam arti gila yang terus-menerus atau gila yang takotok. Sebab terkadang ada orang itu yang gilanya terkadang datang, terkadang pergi. Nah, ini sangat membahayakan apabila hak asuh seorang anak ini diserahkan kepada orang yang tidak memiliki akal sehat ataupun gila. Maka tidak boleh kemudian hak apa namanya hak asuh anak ini diberikan kepada orang yang akalnya tidak sehat atau tidak normal. Lalu bagaimana Ustadz apabila nanti si ibu ternyata gila atau si ibu dia adalah seorang budak? Siapa yang berhak untuk mengasuh bayi atau balita tersebut? Nanti akan kita jawab di bawah. Syarat yang ketiga, al-Islam, ya, disyaratkan yang memiliki hak asuh anak adalah seorang Islam. Maka misalnya ada seorang suami memiliki istri non-Muslim, baik dari Nasrani atau dari Nasroniyah atau dari Yahudiyah, lalu melahirkan seorang bayi dan terjadi perceraian di antara keduanya. Maka dalam kondisi ini tidak boleh hak asuh anak ini kemudian diserahkan kepada seorang ibu yang non-Muslim, yang Nasroniyah atau Yahudiyah itu. Ya, kenapa? Ya, khawatir nanti seorang bayi ini akan tumbuh kembang dengan kebiasaan yang dimiliki oleh seorang ibu tadi. Misalnya ibunya ke gereja atau memuliakan salib, itu kan lama-kelamaan anak akan terbiasa melihat apa yang dilakukan oleh seorang ibu. Sehingga lambat laun anak ini pun akan mengikuti terhadap agama ibu tadi. Ingka nautiflu musliman. Ya, jika seorang anak itu Islam, wakadzalikal abu, begitu juga seorang ayah. Kemudian wal amanatu, dan memiliki sifat amanah, ya, sifat amanah. Maksudnya bagaimana orang yang akan mengasuh bayi tersebut bukan orang fasik. Orang fasik itu definisinya apa, Ustadz? Orang fasik itu adalah orang yang pelaku dosa besar atau melakukan dosa kecil secara terus-menerus. Nah, dalam hal ini bagaimana kita menentukan fulan itu fasik atau fulan ini adil? Karena kebalikan daripada fasik itu adalah adil. Ya tinggal dilihat secara zohirnya saja. Ya, sekali lagi tinggal dilihat secara zohir. Contoh, Anda kenal seorang namanya Zaid misalnya, atau kenal seorang namanya Zainab. Sepengamatan Anda sehari-hari, apakah dia pernah melakukan dosa besar? Apakah dia selalu melakukan dosa kecil? Jika tidak, maka bisa dikatakan bahwa orang tersebut adil atau adilah. Jadi tidak diharuskan kemudian kita mencari tahu lebih dalam, bertanya kepada orang yang paling dekat, mencari sumber-sumber apakah fulan itu pernah melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil, tidak. Yang dimaksud di sini adalah eh, adalah az-zahirah. Maka ketika ada seorang ayah ataupun ibu yang memiliki bayi atau balita, kemudian salah satu atau keduanya adalah orang fasik, maka tidak boleh hak asuh anak ini kemudian diserahkan kepada ayah ataupun ibu tersebut. Nah, wal aula bil hadonati al ummu, yang paling berhak untuk mengasuh
bayi tersebut adalah seorang ibu. Ingkana laha waladun wa huwa fi sinnir radha'ah. Ketika dia memiliki anak dan masih usia apa itu namanya yang harus disusui. Terkadang saya agak sulit menemukan bahasa Indonesia, tetapi paham maksudnya. Ya, sinir radha'ah, usia masih disusui. Biasanya berapa ya? Sekarang dia 2 tahun lah ya, 1 tahun atau 2 tahun. Hada illam tatazawwaj. Nah, ini penting. Hal ini ketika seorang ibu itu tidak menikah lagi, tidak menikah lagi. Pasti jenengan bertanya-tanya, memang kenapa Ustadz kalau seorang ibu kemudian menikah lagi dengan lelaki lain? Siapa yang kemudian berhak untuk merawat apa ini namanya bayi tersebut? Yang merawat adalah ayahnya kalau kondisinya seperti ini. Kenapa seorang ibu? Ya tentu seorang ibu ini memiliki perangai, memiliki apa ya istilahnya kasih sayang, kecintaan terhadap bayi dan tentu memiliki kemampuan untuk merawat bayi dan hal ini tidak dimiliki oleh apa itu namanya, oleh seorang ayah atau seorang laki-laki. Nah, yang jadi pertanyaan, sampai usia kapan Ustadz? Bayi ini atau balita ini diasuh, ditumbuh kembangkan, dirawat, dibesarkan oleh seorang ibu, jawabannya adalah sampai dengan usia 7 tahun. Ya, sampai dengan usia 7 tahun. Nah, nanti kemudian ketika sampai dengan usia 7 tahun, dia disuruh milih. Nah, karena anak itu ketika usia 7 tahun, itu dia sudah mulai punya keinginan, punya kecondongan. Eh, halo Mbak Vivi, dengar ya? Halo? Iya, iya, iya Ustaz, kedengaran Oh, Ustaz. jelas nggih? Iya, enggak Ustaz, jelas. Nggih. Khawatir saya ngomong suaranya nggak nyampe sana. Jelas Nyampe Ustaz. Ustaz, nyampe. Oh, nggih, baik-baik. Jelas Belum malah Ustaz. hilang. Nggih. Saya ulangi lagi, hak asuh anak ini sampai usia berapa? Jawabannya adalah sampai usia 7 tahun. Kenapa? Dengan 7 tahun. Sebab 7 tahun inilah yang lumrahnya, ya, yang lumrahnya anak itu kemudian sudah mulai bisa berpikir, dia harus memilih siapa, dia harus hidup dengan siapa, itu ketika anak usia 7 tahun. Maka disuruh memilih, ya, disuruh memilih. Kamu memilih siapa nak, hidup dengan ayahmu atau hidup dengan ibumu. Nah, maka seorang anak ini kemudian memilih. Siapapun yang dipilih, baik ayah ataupun ibu, maka anak itu harus diserahkan kepadanya. Ya, harus diserahkan kepadanya. Jangan difahami kemudian bahwa kalau anak memilih ibu, berarti ayah tidak boleh bertemu. Tidak. Begitu juga ketika seorang anak memilih ayah, maka ibunya dihalangi untuk tidak menemui anaknya. Tidak. Tidak seperti itu. Bahkan eh, masing-masing dari kedua orang tua yang sudah bercerai itu diperbolehkan untuk kemudian apa itu namanya bertemu atau bahkan merawat anak yang sudah mulai tumbuh kembang. Misal dia memilih bersama ibunya, ya sudah dia bersama ibunya ketika di malam hari, ya kan? Ketika di malam hari. Kalau di siang hari mungkin dia bersama ayahnya, ya dia bersama ayahnya. Jadi tidak masalah. Tetapi siapapun yang dipilih maka anak itu harus diserahkan kepada salah satu dari keduanya. Nah, kemudian kembali ke atas bahwa yang paling berat adalah seorang ibu. Bagaimana kalau ibunya tidak memenuhi syarat, ya, atau ibunya tidak ada, mungkin meninggal ya, barangkali meninggal atau tidak memenuhi syarat. Summa ba'dal ummi, yaqulul mu'allif rahimahullah, summa ba'dal ummi, kemudian setelah ibu, dalam arti apa? Ketika ibu ini tidak ada,
atau tidak memenuhi syarat ummahatuha allati yudlina bil inasi al-aqrabu fal aqrab. Maka yang berhak untuk mengasuh bayi atau balita tersebut adalah neneknya bayi alias ibunya ibu. Ya, ibunya ibu. Begitu terus seterusnya yang melalui garis keturunan perempuan. Jadi yang didahulukan di sini adalah garis keturunannya perempuan. Jangan diserahkan kepada ibunya bapak, tapi kita dahulukan ibunya ibu. Kenapa sih Ustadz? Saya kira eh, apa namanya jamaah yang sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak tentu tahu biasanya nenek dari ibu, ya nenek dari ibu ini lumrahnya. Saya juga merasakan itu memiliki kedekatan yang lebih kepada cucunya daripada nenek dari ayah. Nah, maka dari itu, masya Allah, setiap hukum fikih yang ada itu tidak direalisasikan secara ngawur, enggak, tetapi ada hikmah di sana. Maka dari itu, ketika seorang ibu itu tidak ada, maka anak ini diserahkan kepada neneknya anak itu dari jalur ibu. Begitu seterusnya, kalau neneknya tidak ada, begitu ya, apa namanya, ke atasnya, dan seterusnya. Diutamakan dari jalur perempuan. Yudlina bil inasi al-aqrab fal aqrab. Yang paling dekat, begitu juga. Allah. Ya, jadi terkadang ibunya memenuhi syarat. Ya, terkadang ibunya memenuhi syarat, tapi dia tidak mau, ya mungkin tidak mau merawat, bisa jadi. Tsumma ba'dal ummahati, kalau dari jalur ibunya sampai ke atas sudah tidak ada, maka al-abu, kemudian bapaknya. Tsumma ummahatuhu, kemudian ibunya bapak, alias neneknya bayi dari jalur ayah. Summal jaddu, kemudian kakek. Summa ummahatuhu, kemudian eh, apa namanya, ibunya, apa namanya, kakek. Al-mudliyatu bi inasin al-aqrabu fal aqrabu, yang melalui jalur perempuan. Diambil yang paling dekat dan yang paling dekat. Nah, summal ikhwatu, kemudian kalau tidak ada dari jalur ibu, dari jalur ayah tidak ada, maka siapa? Summal ikhwatu minaz zukuri wal inas. Ini level ketiga ya, yaitu saudaranya bayi tersebut, baik dari laki-laki maupun perempuan. Misalnya dia adalah anak terakhir, masih bayi, bapak ibunya bercerai, tapi dia memiliki saudara yang sudah mampu untuk merawat dan mengasuh. Maka saudaranya itu, baik laki-laki ataupun perempuan, sama saja, kemudian dia berhak untuk mengasuh adiknya, ya bahasanya, mengasuh adiknya yang masih bayi. Kalau tidak punya saudara, summal kholatu asyaqiqat, ya. Kemudian bibi, khol itu bibi dari ibu yang sebapak dan seibu. Karena di dalam fikih itu paman atau bibi dari jalur ayah itu bahasanya ammah. Kalau dari jalur ibu namanya khol dan juga kholah. Tapi kalau dalam bahasa kita sama ya, paman dan bibi begitu ya. Tidak dibedakan antara yang mana dari jalur bapak dan mana yang dari jalur ibu. Pokoknya kita katakan paman ataupun bibi. Nah, kalau saudaranya bayi tidak ada, maka yang berat adalah al-kholatus syaqiqah, yaitu bibi dari ibu yang sebapak dan seibu. Summal kholatu li abin, kemudian kholah yang hanya sebapak. Summal kholatu li ummin, kemudian kholah yang hanya seibu. Summa waladul waladi. Kemudian summa waladul waladi, dan cucu, ya, lil abawi ini yang tunggal bapak.
summa waladul abi, kemudian anaknya bapak. Paham nggih? Anaknya bapak. Anaknya bapak itu berarti apabila seorang ayah itu memiliki dua istri misalnya, yang bayi ini dari istri pertama dan punya saudara yang sudah dewasa dari istri kedua. Misalnya ya, itu namanya waladul abi, anaknya bapak. Jadi waladul abi. Bapaknya sama tapi ibunya berbeda. Itu yang dimaksud. Tumma banatu waladil ummi. Kemudian anak-anak perempuan anaknya ibu. Summa far'ul jadi lil aslaini. Kemudian keturunannya kakek yang dimaksud di sini adalah al-ammu wal ammatu. Paman laki-laki atau paman perempuan. Summal ammu lil abi. Kemudian paman sebapak. Wal ammatu lil abi, bibi sebapak. Summal ammatu lil ummi, summa bintul kholati, summa bintul ammati, summa walatul ammi li ghairil Begitu seterusnya, itu apa namanya level. Karena di sini menggunakan bahasa summa, maka hak asuh anak ini tidak boleh diserahkan kepada orang yang levelnya di bawah, kecuali level yang di atas tidak ada atau tidak memenuhi syarat. Ya coba ya nanti mungkin jamaah bisa membuat semacam tasjir atau skema, nanti bisa dijadikan bahan diskusi, bahan diskusi. Tasjir, bikin skema gitu kan, seperti apa tabel siapa orang-orang yang berhak untuk mengasuh bayi. Barangkali kalau dibuat dengan skema itu lebih mudah untuk difahami. Allah. Nah, hal ini berlangsung sampai usia 7 tahun. Ya, sampai usia 7 tahun. Kenapa? Sebab usia tamyiz usia tamyiz itu lumrahnya terjadi saat anak usia 7 tahun. Ya. Para jamaah, tamyiz ini berbeda dengan balik. Tamyiz itu apa sih Ustadz? Kalau dalam bahasa Jawa kami itu istilahnya dolor. Dolor itu dalam arti anak ini kalau dalam istilah fikih sudah bisa makan sendiri, sudah bisa cebok sendiri, kalau diajak bicara nyambung, itu namanya tamyiz. Nah, para ulama ini mungkin melakukan riset gitu ya, penelitian bahwa lumrahnya, lumrahnya namanya lumrah ya, berarti terkadang orang sebelum usia 7 tahun sudah tamyiz pun ada. Tapi kita bicara lumrahnya, itu tamyiz terjadi pada usia 7 tahun. Kalau sebelum 7 tahun, dia sudah tamyiz, ya, sudah tamyiz, maka boleh kemudian disuruh untuk memilih siapa yang dipilih, apakah ayahnya atau ibunya. Mau itu dia laki-laki atau perempuan, sama saja, tidak dibedakan. Taib. Yaqulul mu'allif rahimahullah wa idza mayyaza tiflu wa ikhtara abahu ya'khudhuhu. Kalau anak tadi memilih sudah tamyiz dan kemudian memilih ayahnya, maka ayah itu mengambil alih hak asuh terhadap anak tersebut. Wa illa, tapi kalau dia tidak memilih ayahnya dalam arti memilih ibunya, baqiya inda ummihi, maka balita atau anak tersebut tetap tinggal bersama ibunya. Nah, akhir memilih ini kalau keduanya normal ya, keduanya itu memenuhi syarat, sama-sama Islam, sama-sama sehat akalnya, sama-sama amanah, bukan orang fasik salah satunya. Kalau ada salah satu yang kemudian kurang syaratnya, misalnya ibunya gila, ya sudah tidak usah disuruh memilih.
maka ayahnya lah yang kemudian berhak untuk mengasuh anak tersebut. Jadi takhyir atau tuntutan untuk memilih ini dilaksanakan ketika keduanya sama-sama memenuhi syarat. Fa'idha akhodahul abu fal ummu laha antazurahu. Ketika anak ini diambil oleh ayahnya, maka boleh bagi ibunya untuk mengunjunginya. Ya, untuk mengunjunginya. Ini sering terjadi kalau kita nonton di berita-berita televisi ya, ada suami istri yang kemudian bercerai, rebutan hak asuh anak. Sebenarnya semuanya sudah diatur di dalam agama Islam, siapa yang paling berhak untuk apa itu namanya mengasuh anak tersebut. Dan ayah ataupun ibu yang dipilih tidak boleh kemudian menghalangi yang lain untuk sekedar mengunjungi atau melepaskan kerinduan kepada anaknya. Karena istilahnya kalau istri adalah mantan istri, mantan suami. Tapi apakah ada di dunia ini mantan anak? Kan tidak ada. Meskipun seorang suami istri, bapak ibu telah bercerai, tapi anak tetap adalah anak dari keduanya. Anak tetap anak dari keduanya. Tidak mungkin ada istilah mantan anak, tidak ada. Kalau mantan istri, mantan suami, ya ada. Tapi kalau anak adalah selamanya. Maka ketika anak ini diambil hak asuhnya oleh ayah, maka boleh bagi ibunya untuk mengunjungi. Allah. Wala yajuzu lil abi ayam na'aha. Tidak boleh bagi seorang ayah untuk mencegah ibu, mencegah apa? Mencegahnya dari mengunjungi anak. Tidak boleh. Illa idza kanat fasiqatan, kecuali seorang ibu adalah orang fasik, orang yang gemar melakukan dosa besar, orang yang selalu melakukan maksiat kecil secara terus-menerus. Kenapa? Yakhsha an tu'allima tifla al-fasad. Karena khawatir seorang ibu yang fasik ini tadi kemudian mengajarkan kepada anaknya al-fasad. Al-fasad itu adalah kerusakan-kerusakan, keharaman-keharaman. Al-khatimatu, penutup. Yaqulul mu'allifu rahimahullah babu khairi mata'id dunya al-mar'atus salihah. Ini adalah penutup sehingga pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan fikih pernikahan mulai dari akad nikah, rukun, talak, fasakh, apalagi khulu', apalagi iddah, nafaqah, dan terakhir hari ini kita membahas hadonah, semua sudah tuntas. Sekarang kita membahas tentang perkara lain di sini penutup al-khatimah. Babu khairi mata'id dunya al-mar'atus solihah. Bab menjelaskan bahwa sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang solihah. Perhiasan yang dimaksud di sini itu apa, Ustadz? Yaitu sesuatu yang bisa dinikmati. Sesuatu yang bisa menjadi perhiasan bagi seorang laki-laki. Maka kalau kita tanya kepada seorang laki-laki, apa sih bagi kamu perhiasan atau apa yang paling kamu senangi di dunia ini? Pasti jawabannya, misal ya, suka dengan uang, suka dengan kendaraan, suka dengan apalagi misalnya hobinya masing-masing, suka dengan rumah, dan seterusnya. Tetapi sebanyak apapun perhiasan dunia yang dicintai, yang digemari oleh laki-laki, tentu tidak akan ada artinya. Ya, sekali lagi, tidak akan ada artinya, tidak akan bisa menikmati itu semua, kecuali dia memiliki seorang pasangan yang solihah. Maka hadis ini, Masya Allah, seseorang laki-laki yang kemudian memiliki istri yang solihah. Solihah itu dalam arti bagaimana, Ustadz? Yaitu seorang perempuan
yang kemudian mensupport, mendukung pasangannya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan perempuan yang kemudian dia duniawi. Duniawi dalam arti melihat bahwa dunia ini adalah tujuan dari segala-galanya. Sehingga menuntut sesuatu yang terkadang suami tidak mampu. Maka tidak sedikit kemudian seorang suami yang terjerumus kepada maksiat, kepada pekerjaan-pekerjaan yang haram. Kenapa? Karena tuntutan dari pasangan yang melebihi daripada kemampuan seorang suami itu. Maka peran seorang istri ini sangatlah besar. Rawa Muslimun fi sahihihi an Abdullah bin Amrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya mata' wa khairu mata'i dunya al-mar'atu shalihah. Dunia ini adalah perhiasan. Dunia ini adalah ya kenikmatan. Dan sebaik-baiknya kenikmatan, sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang sholihah. Nah, kriteria perempuan yang layak untuk dijadikan pasangan. Kalau kita mencari perempuan yang perfect, yang hartanya dapat, cantiknya dapat, ningratnya dapat. Kalau bahasa di Jawa, ningrat itu berarti dia keturunan darah biru, istilahnya nasabnya tinggi. Agamanya dapat, ya sulit. Nah, jarang sekali ada perempuan yang kemudian memiliki sifat kesempurnaan di semua sisi. Sulit rasanya. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta Abu Dawud, Imam Nasai dan juga Ibnu Majah, beliau mengatakan tungkahul mar'atu li arba'. Seorang perempuan dinikahi karena 4 alasan. 5 liha karena hartanya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali hasabiha ya karena apa itu namanya keturunannya, wali diniha dan karena agamanya. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Maka beruntunglah atau dapatkanlah perempuan yang memiliki agama. Ya, maka kamu akan mendapatkan keberkahan. Kenapa? Karena perempuan yang memiliki agama inilah yang kemudian akan membantu, mendorong, mensupport suaminya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tambahkan satu hadis babul wasiyah bin nisa. Babul wasiyah bin nisa. Rawal Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Allah. Rasulullah berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa idza syahida amran falyatakallam bi khairin aw liyaskut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ketika melihat, menyaksikan sesuatu, maka berucaplah yang baik atau diam. Ya, banyak orang kemudian dia menyesal, bahkan klarifikasi ya kalau bahasa kita, klarifikasi atas kesalahan ucap karena dia tidak bisa menahan lidahnya. Maka mengendalikan lisan ini sangat penting. Ya, berkatalah yang baik atau kalau tidak bisa maka lebih baik diam. Wastausu bin nisa, dan saling berwasiatlah kalian untuk kebaikan perempuan. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'. Karena perempuan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk. Kalau Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah liat yang diambil oleh para malaikat dari semua tanah yang ada di muka bumi ini. Jadi mungkin bahasanya apa ya? Tadi tanahnya, adonannya itu
diambil dari semua tanah yang ada di muka bumi ini. Lalu dibentuk menjadi manusia berbentuk Nabi Adam yang diceritakan panjangnya sampai 300 ziro ya tingginya, berarti kurang lebih 150 meter. Itu. Kemudian dipajang oleh malaikat di surga lalu dihembuskan nyawa sehingga hidup, dan pertama kali yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam adalah ucapan hamdalah, alhamdulillah gitu. Maka ini menandai bahwa semua nabi itu membawa agama yang sama, yaitu agama Islam. Nah, kalau Siti Hawa, yaitu istrinya Nabi Adam, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tulang rusuknya Nabi Adam. Dia diciptakan langsung dalam keadaan besar ya, dalam arti bukan dari kecil lalu tumbuh besar-besar dari balita, tidak, tetapi Siti Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sudah dewasa atau besar. Wa inna a'waja syai'i fi dhila'i a'lahu, dan sesuatu yang paling rentan ya, rentan patah ya, dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. In zahabat tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waja. Ya, jadi kalau dilakukan tindakan yang keras, maka kamu bisa mematahkannya. Tapi kalau kamu biarkan terus-menerus, maka dia masih saja berbentuk bengkong. Begitu kan tulang rusuk. Ini kalau diluruskan dengan cara kasar, dia patah. Tapi kalau dibiarkan saja, dia akan terus-menerus bengkong. Istausu bin nisa'i khaira. Maka berwasiatlah kalian dengan perempuan dengan kebagusan, kebaikan. Nah, Nabi Adam alaihissalam dan juga istrinya Siti Hawa ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga, boleh melakukan semuanya kecuali satu, yaitu mengkonsumsi buah-buahan. Tetapi hal itu dilanggar oleh Nabi Adam alaihissalam sehingga beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini kemudian untuk menghidupkan atau merawat bumi ini. Nah, dalam hal ini perlu difahami bahwa tidak boleh kita menggunakan bahasa-bahasa yang mengandung su'ul adab kepada Nabi Adam ya. Terkadang saya pernah mendengar itu bahasa diusir dari surga. Ini tidak boleh bahasa seperti itu. Karena kata-kata diusir itu kan kesannya jelek ya, kesannya buruk ya. Tapi kita bisa menggunakan bahasa misalnya diturunkan ya, ke bumi, bukan menggunakan bahasa atordu atau diusir. Babu tahrim imtina zaujah min firashi zaujiha. Oke, saya tambah ini satu terakhir. Bab tahrim imtina'i zauja min firashi zaujiha. Bab keharaman seorang istri menghalangi ranjangnya suami dalam menolak ajakan suami ya, untuk berhubungan badan atau jima. Rawa Muslimun fi sahihihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anathal malaikatu hatta tusbih. Ketika seorang istri tidur atau bermalam dalam keadaan menghalangi kasurnya suami, itu bahasa kinayah. Yang dimaksud di sini adalah enggan atau menolak ajakan suami untuk berjima, berhubungan badan, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, maka akan dilaknat perempuan itu oleh malaikat sampai subuh. Laknat itu apa? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para malaikat mengatakan,
laknatnya Allah atas kamu wahai perempuan, laknatnya Allah atas kamu wahai perempuan. Tapi perempuan itu kan tidak mendengar. Hal ini tentu tidak berlaku apabila seorang perempuan misalnya sedang dalam keadaan haid atau sedang dalam keadaan sakit, ya, dalam keadaan sakit. Kalau ada uzur, maka ini tidak masuk dalam hadis ini. Barakallahu fikum babu saumil mar'ati wallahu a'lam bishawab. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada host Mbak Vivi ya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Afikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini boleh sesi tanya jawab, Ustadz? Boleh, boleh. Silakan. Oke, baik. Para jamaah yang jika ada yang ingin bertanya, boleh dibuka mikrofonnya atau menulis di chat kolom komentar. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Saya doakan semoga jamaah yang hadir ini bisa menziarahi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Allah. Oke. Doakan kami Saya, tetap semangat ya ya, Ustadz. Semoga istiqomah ya, ngajinya sampai ajal. amin, amin, amin. Saya ini live di Madinah, di sini jam 4 sore. Hari Selasa, insya Allah nanti ke Mekah sampai dengan tanggal 5 Ramadan nanti. Nanti untuk Ramadan agendanya bagaimana Mbak Vivi atau siapapun yang menjadi host untuk kajian ini khususnya karena mungkin masih ada satu pertemuan kalau dipercepat atau dua kalau mungkin ada perluasan-perluasan syarah. Ini diagendakan di waktu yang sama atau apa biar tuntas begitu. Karena tinggal sedikit Mbak. Oke, baik. Saya izin untuk menjawab, Ustadz. Kemungkinan Silakan. kajian kita di Kalam Aswaja untuk di bulan Ramadan kita pindah ke jam setengah 9 waktu Indonesia Barat dan setengah 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hmm. Hmm. Di hari Ya yang agak sama malam Mbak. sih, ya. Di hari yang sama. Ya, di hari yang sama. Kita juga Siap. tergantung dari pematerinya sih, Ustadz. Nggih, nggih, nggih. Nah, nanti kita bicarakan kembali, kita bikin flyer Nggih, nggih. baru. Ah. Nggih. Oh ya, mungkin ada yang bertanya ini. Semoga. Oke, ada yang mendoakan Ustadz. Saya izin bertanya, Ustadz, Amin. kalau tidak ada yang bertanya ini. Monggo silahkan. Oke, baik. Tadi kan Ustadz menjelaskan kriteria tentang istri yang apa? Calon istri, istri yang dinikahin. Terus sebaliknya Ustadz, Iya. bagaimana untuk mencari calon suami atau calon menantu laki-laki yang sesuai dengan itulah tadi Ustadz. Kebalikannya dari itu. Ya, ya tidak jauh beda dengan itu. Yang penting ya tidak diharuskan orang yang kemudian apa namanya ahli di dalam agama secara menyeluruh tidak, tapi minimal dia faham tentang ilmu doruri dan yang terpenting kalau kami dengar dari guru-guru kami termasuk dari Syekh Jamil Halim, beliau sampai mengatakan tegas, jangan serahkan kepada anak perempuanmu kepada laki-laki yang tidak sholat. Jadi sholat ini kalau sholat saja dijaga, insya Allah ya, meskipun ada sedikit kekurangan-kekurangannya, insya Allah hidupnya akan ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengenal sosok yang akan menjadi pendamping hidup kita? Salah satunya adalah dengan mencari informasi. Mencari informasi dari orang yang paling dekat dengan calon tersebut. Karena kalau kita mau beli barang saja, misalnya mau beli sepeda motor nih, itu dilihat semuanya speknya bagaimana, dilihat kanan kiri apakah ada cacat atau tidak. Lalu bagaimana dengan memilih suami atau memilih istri? Maka tidak salah kemudian seorang yang akan menikah itu mencari informasi tentang calon pasangannya itu. Dan
bagi orang yang mengetahui tentang haliyah buruk atas apa itu namanya pasangan calon pasangan tersebut, ketika dia menceritakan bahwa dia itu misal ya, dia itu adalah orang yang malas bekerja misalnya, atau dia itu adalah orang yang miskin, atau dia itu adalah orang yang suka memukul, maka tidak ada larangan untuk menceritakan itu semua dan tidak dianggap sebagai riba. Ya, dan tidak dianggap sebagai riba. Jadi kurang lebih kriterianya tentu adalah sebagaimana mencari perempuan yang ahli di dalam agamanya, juga seorang laki-laki yang jadi prioritas tentu adalah agamanya. Tapi ini bukan berarti kemudian apa istilahnya mendiskreditkan, memojokkan lah. Kalau kami tidak punya agama, bagaimana Ustadz, dalam arti tidak mahir di dalam agama, kami tidak berhak dipilih. Nah, bukan seperti itu. Tidak ada salahnya kemudian kita itu seorang perempuan memilih orang yang awam, biasa-biasa saja. Barangkali wasilah perempuan tersebut, seorang laki-laki yang tadinya adalah awam, mungkin pengetahuan agamanya sangat minim, tapi si perempuan itu yakin dia bisa merubahnya. Dia bisa merubah keadaan laki-laki tersebut dari yang jauh dari agama, kemudian karena dia nikahi, dia bisa mendekatkan dia kepada agama, itu juga baik. Wah, baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Amin. Amin, amin. Katanya mau ada kuis, jadi nggak itu tadi. Nggak sekarang. Iya Ustadz, mungkin boleh satu pertanyaan mungkin Ustadz. Nanti minggu depan satu lagi. Oh, dari saya sekarang? Boleh Ustadz? Oke. Yang kasih hadiah siapa ini nanti? Nanti ada dari admin. Hadiahnya Oke, kitab. saya kasih pertanyaan ya. Saya kasih pertanyaan ya. Ini lumayan yang masih hadir, masih ada 46 ini. Iya Ustadz, ini lumayan. Eh, Pelajaran yang apa namanya paling dekat biar masih teringat. Eh, Apa idahnya perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya? Kalau bahasa kita cerai mati, ya. Apa iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya atau cerai mati? Baik, silakan yang tahu jawabannya boleh angkat tangan langsung open mic-nya untuk menjawab pertanyaan dari guru kita. Ayo, Uli mari Apriyani silakan. itu. Silakan Kak Ya Uli. Iya, Ustadz, itu ada yang angkat tangan. Silakan. ya Ustadz. Ya. Idahnya Ustadz, kalau perempuan ditinggal mati oleh suaminya itu 4 bulan 10 hari Ustadz ya. Harus dikelompokkan karena kondisi perempuan beda-beda. Oh, ya Eh, Ustadz. itu jawabannya betul tapi kurang lengkap. Mungkin karena terkadang perempuan itu misal kalau dia hamil bagaimana, kalau dia haid produktif bagaimana, kalau dia sudah menopause bagaimana. Ada 3 kelompoknya. Nah, bagaimana Ustadz? Ada yang angkat tangan ini? Mana? Boleh Silakan ditunjuk aja Kak saja. Uli. Ditunjuk saja. Kak Uli silakan. Kak Uli tadi jawabannya belum lengkap ya. Baru sepertiga jawaban. Atau mau dilengkapi silakan. Kak Uli Yang Afriani. jawab tadi Bunda Neni kayaknya. Oh ya. Oh, sekarang siapa Beliau Mbak nggak Uli? Monggo silakan. beliau nggak angkat tangan, Masya Allah. Terima kasih Bunda Neni. Itu ada yang angkat tangan Mbak Uli Afriani, boleh dihidupkan mikrofonnya. Ana coba jawab ya Ustaz. Ya, silakan. Iddah yang ditinggal mati suaminya, jika Hmm. dia hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Jika Betul. tidak, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Jika haid ya, produktif ya. Jika produktif, maka dia iddahnya 4 bulan 10 Eh, hari. iya, betul itu. Iya, betul. Masya Allah. Terima kasih Kak Uli. Betul, terima kasih. Berhak mendapatkan
hadiah pada malam hari ini. Ada Nggih, yang menjawab di kolom komentar juga Ustadz. nggih. Iya betul. Tapi terlambat. Terima kasih yang sudah berpartisipasi untuk menjawab pertanyaannya. Insya Allah kita ada kuis lagi minggu depan. Berarti Insya bisa Allah mungkin menepos lebih gimana banyak Ustaz? lagi kuisnya. Mungkin lebih banyak lagi Kalau kuisnya. Insya Allah. monopos, bentar itu. Kalau monopos itu hanya berlaku bagi yang cerai hidup itu 3 bulan. Kalau iddah apa namanya iddah wafat itu hanya 2. Satu dia hamil maka sampai melahirkan. Yang kedua dia tidak hamil berarti 4 bulan 10 hari. Kalau monopos itu orang yang tidak haid itu berlaku iddahnya 3 hari ketika dia cerai hidup. Oh, ya. Ustadz, boleh bertanya Ustadz satu pertanyaan? Monggo silakan. Iya silakan. Ustadz ini mau bertanya, kalau misalnya dalam satu keluarga itu mempunyai anak, terus suami istri ini tidak mampu, bagaimana hak itunya? Misalnya dia menelantarkan anaknya Ustadz, terus hak wali itu anaknya kemana Ustadz? Kalau misalnya orang tuanya tidak mampu atau menelantarkan anaknya Ustadz. Ini masalah pembiayaan atau masalah hak asuh Bunda? Iya, pembiayaan Ustadz. Misalnya dia menelantarkan anaknya Ustadz. Nggih. Allah ya Allah. Kalau hak asuh ya, kalau hak asuh itu seperti klasifikasi yang sudah saya sampaikan ya, sudah saya sampaikan tadi. Kalau terkait dengan pembiayaan ya, kalau terkait dengan pembiayaan terkadang ada anak ya, terkadang ada anak itu yang kemudian ya Allah dia itu diberikan bagian harta oleh ayah atau ibunya. Ya, contoh keduanya bercerai, kemudian apa namanya si anak itu diberikan bagian harta oleh ayahnya, misalkan sekian ratus juta untuk biaya hidup anak tersebut. Maka diambil dari harta tersebut. Ya, maka jika tidak ada dana yang dikhususkan bagi anak tersebut, maka tetap nanti diambil paksa dari harta ayahnya. Ya, maka tetap nanti diambil paksa dari harta ayahnya sebagai biaya daripada anak tersebut. Ya, jika tidak mau atau memang tidak punya, maka boleh dari saudaranya atau dari kakeknya kemudian saling bergotong royong untuk menghidupi, membiayai anak tersebut. Ya, kurang lebih begitu jawaban yang bisa saya jelaskan. Iya, Yaitu Masya Allah, dosa menelantarkan anak itu na'udzubillah ya. Ya na'udzubillah min dzalik. Karena banyak sekarang itu ya Allah orang yang kemudian apa namanya nek coro Jawane do pinter gawe ora pinter ngerumat. Pada pinter bikin tapi tidak tahu caranya bagaimana mendidik seorang anak. Oke, Ya, Ustaz. mendidik seorang anak. Padahal kebutuhan anak ini bukan hanya soal makan dan minum serta pakaian saja, tetapi kita harus memberikan apa itu istilahnya bekal-bekal di masa depan. Yang paling penting di situ adalah tentang keimanan dan juga ketakwaan. Barakallahu fikum. Syukron Ustaz. Barakallah. Mari saya kembalikan ke Ustadz Mbak izin Vivi bertanya atau Ustadz. Husni. Nggih, Ustadz mau bertanya sedikit. silakan satu ya terakhir ya. Udah asar ini di sini. Iya ya, minta ngulang aja tadi nih Ustadz, iddah perempuan Boleh. yang menopause apabila cerai hidup. Tadi Ustadz bilang ada 2. Apabila Sebentar ia ya, sedang saya hamil,
Mm-mm. maka selesai melahirkan iddahnya habis ya Ustadz ya. Mm-mm. Eh, Jadi dan ya, terus. apabila tidak hamil, maka iddahnya berapa hari tadi Ustadz? Ustadz bilang? Jadi begini, kalau iddahnya orang yang cerai mati itu kan diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, jika dia hamil, maka sampai dengan dia melahirkan. Jika dia tidak hamil, maka arba'ata ashhurin wa ashro, yaitu 4 bulan 10 hari. Oke, di sini bisa difahami. Nah, kalau cerai hidup, ya cerai hidup itu maka dilihat kondisinya. Kalau dia hamil, maka sampai dia melahirkan. Duh, duh, duh. Masih ya, dengar ya? Masih, Dengar masih, masih Halo? Ustaz. Ustadz. Oh iya, Masih, ya. masih. Kalau Ustaz. dia, saya ulangi, kalau dia cerai hidup, kalau hamil sampai melahirkan, kalau masih produktif, salah satu kuru yaitu tiga kali suci. Kalau dia belum pernah dijima oleh suaminya, maka tidak ada iddah. Kalau dia monopos, ya, kalau dia monopos itu 3 bulan komariah. Bisa nggak cara ngitungnya 3 bulan komariah itu? Kemarin sudah saya jelaskan ya, semoga masih ingat ya. Oh, 3 bulan Jadi komariah ya Ustadz. 3 bulan hijriah. Ya, contoh misalnya ya, ini tanggal berapa Sya'ban ini? Ada yang tahu? Mhm. Masuk 28 bukan Ustaz? 27. 28 27 Ustaz. ya. 28. Gini, cara ngitungnya 3 bulan gini. Cara ngitungnya 3 bulan atau 4 bulan 10 hari begini. Contoh, ada Zainab diceraikan hari ini. Dia monopos ya misalnya ya. Dia bukan, sudah tidak produktif lagi. Maka hitungnya kan 3 bulan komariah. Maka dia melewati, sekarang tanggal berapa ini? 27. Kalau Hijriah 28 kan dihitung sejak maghrib Ustaz. 27. Oke, ya. Anggaplah berarti sekarang 28, kemudian 29, berarti dia sudah melewati 2 hari untuk, nah ini kalau nanti bulan Sya'ban misalnya jatuhnya 30 hari, berarti Sya'ban dia sudah dapat 3 hari. Nah nanti bulan Ramadannya ini 1 bulan penuh, bulan Syawalnya 1 bulan penuh, berarti dia baru dapat 2 bulan 3 hari. Ya, sekali lagi, dia baru dapat 2 bulan 3 hari. Nah, karena Sya'ban ini 30 hari, maka 30 dikurangi 3, berarti kan masih 27 hari. Berarti dia harus menyelesaikan iddah pada bulan Zulqa'dah selama 27 hari. Sebagai pelengkap daripada Sya'ban yang baru dilewati 3 hari. Kalau ternyata Sya'ban ini 29 hari, berarti dia cukup menambah iddah Zulqa'dah selama 26 hari untuk melengkapi Sya'ban supaya genap 29 hari. Itu cara menghitungnya 3 bulan komariah begitu. Nah, 4 bulan 10 hari juga sama iddah perempuan yang ditinggal mati. Kalau salah satu kuru, 3 suci kan hitungannya bukan bulan, tetapi 3 kali suci, apa itu namanya? 3 kali suci dari haid. Begitu para jamaah. Semoga bisa difahami ya. Barakallahu fikum. Amin. Musik. Oke. Buka Matur ya. suwun Mbak Vivi, monggo bisa ditutup. Ya, Alhamdulillah. Pada pertemuan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan. Terima kasih kepada jamaah yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih kepada Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Amin wa fikum. Nggih. Ustadz, mungkin Ustadz yang tutup kan Ustadz baca doa. Nggih. Kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم يا الله اجعل أولادنا وأهلنا وذرياتنا وطلابنا وجيراننا
وأحباءنا من أهل الخير ومن أهل العلم ومن أهل السعادة ومن أهل الجنة ومن أهل السنة والجماعة، ولا تجعلهم يا الله من أهل الشر ومن أهل الضلال ومن أهل النار. ربنا يا الله لا تدع من مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا داء إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.